Baik, terima kasih Anda masih bersama dengan kami di Nahnu TV. Tentunya kali ini masih sama di sesi yang ketiga ini bersama dengan Bapak Dr. Kiai Haji Ihsanuddin yang sudah menjelaskan banyak tentang sejarah, dalil, kemudian asal-usul dan sebagainya. Bahkan saya sempat melongo dengan penjelasan-penjelasan beliau yang saya belum mempelajari tentang wakaf ya. Oke. Dan nanti ini masih bersama kami di acara kajian tematik, tentunya akan menerangkan tentang apa lagi. Nah, ini saya ingin tanya karena penasaran tentang wakaf yang ada di Indonesia itu Pak Yai. Nah, kira-kira potensi nggak Indonesia itu untuk dalam hal wakaf ini? Jadi Indonesia ini kan negara muslim terbesar. Yang kedua, wakaf kita, wakaf tanah kita itu terbesar. Wakaf tanah kita. Jadi saya pernah membaca bahkan tahun 2002 saja, tanah wakaf kita itu melebihi negara Singapura. Jadi luas banget tanah wakafnya. Iya, gitu. Lah, problemnya di kita tadi. Jadi tanah wakaf itu banyak yang tidak produktif, banyak yang tidak dimanfaatkan dengan baik gitu. Akhirnya yang harusnya tanah wakaf ini bisa mensejahterakan umat, ya kan? Akhirnya tidak berguna apa-apa atau hanya sangat minim manfaatnya, ya. Sangat minim sekali. Misalnya kan gini, ada orang wakaf di pinggir jalan, kan harusnya dikelola dengan bagus. Di situ dijadikan ruko, ya kan, ruko yang profesional, ya kan, dikelola dengan manajemen profesional. Sehingga hasil dari ruko itu dimanfaatkan. Misalnya kalau ada remaja masjid yang sekolah dia tidak mampu, bisa dibiayai dari hasil wakaf. Mondok dibiayai dari hasil wakaf. Dari nanti ada santri-santri yang dibiayai dari hasil wakaf itu. Jadi potensinya besar, tapi ada problem pengelolaan gitu. Jadi sebagian kita ini masih sangat tradisional cara berpikirnya. Jadi misalnya gini, memakmurkan masjid. Sampai hari ini kalau kita lihat takmir-takmir masjid kita itu masih berpikir memakmurkan masjid itu hanya dalam bentuk ibadah mafdhoh. Jadi hanya sholat jamaah gitu kan. Kemudian hanya pengajian menjelang buka kalau sekarang kan gitu, atau kultum sebelum tarawih kan gitu, setelah sholat isya. Tapi bagaimana menjadikan masjid ini juga sebagai pusat ekonomi umat. Menjadikan masjid ini sesuatu yang produktif untuk umat. Jadi kalau umat punya produksi bisa dimanajemeni oleh masjid misalnya. Atau kalau umat itu ingin mengembangkan sesuatu di masjid, masjid itu ada ruang misalnya untuk pameran produksi jamaah misalnya. Jadi ada ruang-ruang yang dibikin ya untuk masjid itu lebih produktif. Karena zaman Rasulullah itu masjid itu ya makmur secara hissiyah dan maknawiyah, makmur secara ibadahnya, secara fisiknya, tapi juga makmur secara maknawi. Maknawi itu misalnya contohnya tadi, masjid juga sekaligus untuk latihan perang, latihan olahraga, untuk berdiskusi, tapi juga sekaligus sebagai pusat ekonomi. Nah ini yang menjadikan masjid kita pun juga tidak berkembang. Kemudian lembaga pendidikan kita juga tidak terlalu banyak orang yang punya konsep ekonomi. Sehingga ya hanya pendidikan murni. Jadi misalnya lembaga ma'arif itu ya hanya sekolahan saja, gedung-gedung kelas ya dengan fasilitas pendukung pendidikan. Tapi tidak ada bagian dari gedung itu misalnya dibangun untuk showroom mobil misalnya gitu loh, atau dibangun untuk minimarket. Jadi di situ ada aktivitas ekonomi yang tentu hasilnya bukan untuk pribadi tapi untuk pengembangan lembaga. Terus tadi untuk wakaf yang di dekat jalan kemudian mau dimanfaatkan sebagai ruko atau minimarket dan sebagainya. Betul. Itu mungkin ada nggak Pak perasaan dari orang yang mewakafkan itu kemudian loh tak wakafkan itu tak minta untuk jadi masjid, kenapa malah dibuat seperti itu? Apakah itu mempengaruhi yang menerima wakaf itu untuk tidak melakukan kegiatan ekonomi di situ? Ya, makanya wakif perlu diedukasi. Memang salah satunya yang perlu dilihat bahwa syaratul wakif itu juga harus kita perhatikan. Jadi orang yang berwakaf ini kan dia mensyaratkan tertentu. Misalnya ini saya wakafkan untuk masjid, memang untuk masjid. Ini saya wakafkan untuk madrasah, ya dibangun madrasah. Tapi wakif ini perlu diedukasi bahwa masjid, madrasah itu juga butuh daya dukung pendanaan. Nah, ketika madrasah atau masjid membangun ruko, membangun showroom ekonomi misalnya, tentu ini dalam maksud untuk mendukung masjid, bukan untuk memperkaya diri sendiri atau memperkaya memperkaya nadhir atau memperkaya mauquf alaih yang nerima wakaf, bukan. Jadi ini untuk masjidnya sendiri gitu. Kan kalau masjid punya pendapatan misalnya ya dengan punya ruko 10 misalnya. Punya ruko 10, satu ruko misalnya
disewa misalnya 10 juta saja. 10 kali 10 kan sudah 100 juta. 100 juta. Itu kan kalau dibagi dalam waktu 1 tahun, artinya di luar pendapatan infak rutin itu masjid punya pendapatan 8 juta untuk memakmurkan masjid kan gitu. Nah itu yang harus difikirkan sebenarnya oleh takmir masjid atau pengelola pendidikan, bahwa lembaga-lembaga itu harus punya sumber ekonomi yang produktif. Benar sekali. Berarti harus diedukasi atau diberikan pengertian supaya nanti tidak iri gitu, Pak. Iya, betul. Takutnya nanti kalau loh itu jadi masjid tuh sekarang malah jadi minimarket. Iya, betul. Jadi merasa duh saya maneman. Nah, iya. Nah, kira-kira kalau sudah diwakafkan seperti itu bisa diambil kembali atau tidak, Pak? Oh, enggak. Kalau sudah wakaf itu sudah sertifikasi misalnya ya sudah wakaf. Dia nggak bisa diambil kembali kecuali ada penyelewengan nadhir, kayak penyelewengan pengelola, baru dia diganti. Bukan wakafnya tidak bisa ditarik, hanya diganti pengurusnya. Gitu aja. Berarti kalau anaknya nggak terima, loh ini belum bukan sama saya kok sudah dikasih diwakafkan, nah, nggak bisa saya ahli warisnya, apakah itu nadhir atau yang diwakaf itu tetap menang atau kalah dengan ahli waris? Nah itu dilihat dari hukum positif ya. Kalau di Indonesia itu kan masalahnya hukum positif ya. Jadi memang terkadang ada problem di kita, bapaknya wakaf tapi tidak tertulis. Ketika sampai anaknya, kemudian anaknya gugat. Nah, ini yang perlu diperhatikan ya. Kalau saya misalnya belajar di fikih, ketika ada orang ikrar wakaf, itu sudah jadi wakaf. Walaupun dia belum disertifikasi, walaupun belum ada hitam di atas putih kalau bahasa kita ya. Itu harusnya sudah jadi wakaf ya. Sudah jadi secara hukum fikih. Cuma kalau secara hukum positif memang perlu ada ikrar wakaf. Maka orang yang wakif tadi itu perlu datang ke KUA atau KUA dipanggil lah ke rumahnya menjadi saksi bersama dengan Pak Dukuh atau Pak Lurah bahwa tanah itu diwakafkan. Gitu. Atau ruko itu diwakafkan. Memang di kita itu kan jarang ya orang wakaf pabrik atau wakaf ruko atau wakaf showroom gitu kan. Wakaf gitu. Tanah yang bro atau bro itu enggak ada tanamannya apa-apa itu ya. Enggak produktif diwakafkan ya, saja. Gitu, ya. Di kita misalnya yang sudah lumayan banyak itu kan UII itu kan punya unit usaha rumah sakit 2 kan. Kemudian saya lihat juga punya pom bensin misalnya di Salatiga itu kan miliknya UII. Jadi memang harus dikembangkan begitu, harus punya sumber-sumber sekaligus untuk pelayanan sosial, pelayanan kesehatan, tapi juga punya sumber ekonomi pendukung itu supaya lembaga pendidikan, lembaga keagamaan itu bisa lestari, bisa istiqomah dan perjuangannya bisa terus-menerus secara bagus meningkat itu. Oke, baik. Kemudian kalau ada yang mewakafkan tanah, mewakafkan mobil, itu berarti bisa, Pak ya, mewakafkan mobil. Saya punya mobil, silakan digunakan untuk misalkan keperluan ambulan, keperluan itu. Nah, sekarang secara ganjaran, Pak ya, biar jamaah juga semangat untuk wakaf itu. Secara ganjaran yang amal jariahnya tadi, itu berarti tidak akan terputus sampai besok kiamat. Iya, misalnya orang wakaf tanah, seperti Sayyidina Utsman tadi. Sayyidina Utsman itu kan wakaf 14 abad yang lalu. Sampai hari ini wakafnya masih terus ada, pahalanya masih mengalir. Bayangkan kalau kira-kira 150 miliar per tahun, itu kan luar biasa, ya kan? Sekarang maksudnya orang wakaf seperti itu, gitu. Memang salah satu ibadah itu kan ibadah itu melalui mal kan. Ada ibadah itu badan, ada ibadah itu gabungan badan dan harta, ada ibadah itu adalah harta. Nah ini menarik ini. Nah, gitu. 3 ini. Jadi kalau ibadah yang badaniah ya seperti kita sholat, puasa gitu. Kita kan badan kita ya. Yang kedua ada campuran badan dan harta. Itu contohnya haji. Ada ibadah itu harta. Lah orang-orang yang kaya itu ya ibadahnya harta itu, wakaf itu loh, sedekah ya kan, zakatnya diberikan, dibagikan itu. Jadi jangan yang kaya-kaya ini pedit-pedit kan gitu, pelit-pelit kan gitu. Itu harus banyak berwakaf. Jadi supaya pahalanya mengalir terus itu, sedekah jariah itu sampai hari kiamat itu. Berarti saya juga setuju kalau yang kaya itu malah jadi seorang pemimpin juga ya Pak Yai. Supaya bisa menjadikan hartanya itu kepada kemanfaatan. Ya tidak harus. Tapi yang penting orang yang kaya itu yang paling bagus adalah yang lomo, yang dermawan. Itu salah satunya melalui jalur wakaf. Kalau gampangannya orang yang soleh, tapi kaya, itu lebih baik juga Pak Yai. Oh baik semua. Jadi di Islam itu miskin juga baik, kaya juga baik. Gitu. Itu yang miskin ya sabar, kalau kaya ya beramal dengan hartanya. Gitu. Berarti sabar itu juga sudah bisa mengalahkan yang beramal dengan kebaikan
Misalkan ada orang miskin, si A ini miskin, si B itu kaya. Nah, si A itu hanya bermodal sabar, dan kemudian si B itu bermodal infak atau sodako atau mentasarufkan hartanya. Itu pahalanya besar mana Pak Yai? Yo bisa lebih besar yang kaya tentu ya kan gitu. Karena kita tuh kalau yang kaya kan kemanfaatannya lebih banyak gitu. Jadi kemanfaatan yang menjalar kepada yang lain itu tentu pahalanya lebih besar daripada kemanfaatan yang hanya untuk dirinya sendiri. Nah, sabar itu kan hanya untuk dirinya sendiri. Tapi kalau orang wakaf itu bisa dinikmati orang banyak. Bayangkan misalnya ada orang wakaf ruko. Rukonya hasilnya untuk beasiswa orang kampung situ. Misalnya ini. Ya, misalnya kalau di kampungnya Cak Coy, misalnya apa namanya Cak kampungnya? Cabian. Di Cabian itu yang pinggir jalan dibangun ruko 10 misalnya. Yang hasilnya adalah untuk membiayai TPA, membiayai dinia, membiayai teman-teman yang sedang mondok atau sekolah. Kalau satu ruko tadi saya ceritakan 10 juta saja, itu kan sudah 100 juta. Bisa dioperasionalkan kan gitu. TPA tiap bulan punya 8 juta itu kan sudah wah gitu, atau 10 juta itu. Guru ra ngajar ya. Keton ya. Nah gitu. Kamu enggak ngajar. Iya gitu. Biar alat-alatnya juga tidak gitu. Jadi ini bisa lebih kokoh lembaganya itu karena tidak tergantung dengan syariah, tidak dengan SPP. Dia memang punya pendapatan yang kuat gitu untuk lembaga pendapatan pokok dari bukan mengandalkan syariah itu atau SPP iuran. Nah, makanya tadi saya ingin menggali ini supaya teman-teman pemirsa Nahnu TV juga semangat untuk menjadi orang kaya begitu. Karena katanya ujian itu kan ada dua Pak Yai. Yaitu diuji kaya sama diuji miskin. Gitu. Daripada diuji sama-sama diuji, ya mending kaya aja. Kan model-modelnya diuji gitu Pak Yai. Betul. Baik, jangan kemana-mana, kita akan rehat sebentar. Tetap di Nahnu TV bersama dengan kajian tematik LDNU.